Oke, baik, saya dengan Ibu Christina Magdalena Bolon, Magister Kesehatan, salah satu dosen di Universitas Imelda Medan. Nah, perkenalkan juga mahasiswa saya. Saya Nadia Aulia, mahasiswa S1 Keperawatan tingkat 3 kelas A, Universitas Imelda Medan. Baik, dan saya masih membawa mata kuliah keperawatan agregat komunitas. Dan saat ini saya masuk di kelas tingkat 3A Prodi S1 Keperawatan. Kami mau berbagi cerita ya tentang kesehatan. Topiknya saat ini tentang hipertensi pada lansia. Kita tahu ya, Dik, kalau hipertensi pada lansia berarti pasiennya atau kliennya yang sudah lanjut usia gitu ya. Usianya itu kira-kira usia berapa aja itu ya, Dik? Kalau untuk laki-laki Bu, biasanya usia di atas 50 tahun yang lanjut usia. Kemudian untuk yang perempuan itu biasanya kalau memasuki masa menopause Bu, di atas usia 45 tahun. Iya. Nah, jadi hipertensi pada lansia ini itu tentang tekanan darah tinggi yang disebabkan berbagai faktor ya. Termasuklah situ tadi cerita kita tentang penuaan, perubahan hormon dan gaya hidup. Banyak yang masa-masa muda tidak memperhatikan kesehatannya. Jadi ketika dia tua, cepat dia mendapatkan penyakit seperti hipertensi ini gitu. Nah, apa sih kegagalan kita di masa muda tidak memperhatikan kesehatan kita? Mungkin asupan kita gitu ya, asupan makanan yang kita konsumsi selama ini. Jadi kita pikir itu penting untuk tubuh kita, ternyata sudah berlebih dan tidak dibutuhkan oleh tubuh, benar ya? Oke. Nah, hipertensi pada lansia ini beresiko bisa menyebabkan komplikasi. Paling fatal itu dia stroke hemorrhagic ya. Ada juga stroke non hemorrhagic. Kemudian dia penyakit jantung dan penyakit pada ginjal. Itu udah tindak lanjutnya itu komplikasinya ya. Terganggulah organ tubuh manusia tersebut. Nah, kemudian Ibu, apa saja sih Bu gejala yang biasa ditimbulkan pada pasien hipertensi, terutama pada lansia Bu? Nah, kemarin keluarga saya ada yang mengalami hipertensi. Langsung saya dengar dia bicara tentang gejala dan keluhannya gitu ya. Dia mengalami pusing di kepalanya, ada mual muntah, kemudian keringat dingin gitu ya, sesak napasnya pun terengah-engah gitu, gelisah, pandangannya kabur, seperti kayak hitam gitu ya. Kalau tiba-tiba dia mengalami hipertensi itu ya, matanya berkunang-kunang. Kemudian biasanya pasien yang hipertensi itu dia mudah marah, telinganya berdengung, emosinya tidak dapat dikontrolnya gitu ya. Nah, banyak hal yang perlu kita perhatikan pada hipertensi itu tadi. Penyebab hipertensi pada lansia itu salah satu penuaan. Nah, kalau kita udah tua itu pasti terjadi penurunan fungsi tubuh. Apapun ceritanya, kita tidak muda lagi, sudah tua gitu. Kalau sudah tua, ada sesuatu respon tubuh kita menunjukkan ketidakmampuan tubuh kita untuk menerima apa yang kita makan, apa yang kita minum. Jadi banyak yang perlu kita jaga di sini. Penuaan tadi ya. Kemudian perubahan hormon itu juga respon tubuh, ya kan? Kemudian faktor keturunan. Jadi kalau orang tuanya hipertensi, mau tuh salah satu anak yang dia miliki mempunyai penyakit hipertensi seperti yang dialami sama orang tuanya ya. Kemudian ada gangguan tidur, insomnia. Nah, dia sulit tidur gitu. Karena apa tadi? Gelisah. Kita tahu tadi penyebabnya adalah gelisah ya, gelisah. Kemudian pasti terganggu lah istirahat tidurnya. Kalau manusia tidak enak tidurnya kan nggak bagus emosinya itu kan. Jadi perlu kita juga tidurnya fine gitu ya, cukup ya, 6 sampai 8 jam. Iya, 6 sampai 8 jam dalam sehari. Nah, kemudian penyebab hipertensi juga banyak orang masa mudanya dia sering mengkonsumsi atau minum yang namanya alkohol gitu.
Nah, jadi dia nggak pikirkan masa tua, nantilah itu tua itu, ya masa muda lah yang kita nikmati dengan cara kita katanya. Padahal caranya salah ya. Kemudian merokok, ada orang satu hari merokok itu kan bisa sampai 6-10 bungkus, luar biasa. Mungkin uangnya banyak kali ya untuk dihabiskan di rokoknya tersebut. Nah, kurang gerak, itulah tadi exercise dan obesitas ya, obesitas. Jadi untuk hari ini bicara kita tentang hipertensi itu pada lansia harus kita rawat ya, Dek. Kita rawat gitu. Jadi kita bisa bilang kepada keluarga pasien atau pasien yang menderita hipertensi supaya asupan garamnya dikurangi, batasi gitu. Perbanyaklah makan yang tinggi serat, ya kan? Rendah lemak. Baru periksalah tekanan darah itu secara rutin, olahraga yang secukupnya, kemudian pahami dalam penggunaan obat hipertensi. Cukup jelas di sini kan, anak ibu? Ada yang mau disampaikan? Bertanya Bu, tadi kan sudah Ibu jelaskan juga gejalanya, kemudian penyebabnya, kemudian ada juga beberapa cara merawatnya seperti berolahraga, mengkonsumsi makanan tinggi serat. Kemudian Bu, apakah hipertensi ini bisa disembuhkan Bu pada lansia yang sudah menderita hipertensi? Kalau dia sudah lansia, dibilang untuk sembuh total tidak ya. Sampai dia nanti menghembuskan nafas terakhir juga dia memiliki yang namanya riwayat hipertensi. Nah, hipertensi ini pun bukan hanya pada lansia, pada orang dewasa yang masih muda juga, anak sekolah juga sudah banyak juga mengalami namanya penyakit hipertensi gitu. Tapi perlu dijaga supaya dia memiliki tubuh yang baik, dijagalah makanannya, dilakukan yang namanya olahraganya, dikonsumsilah penggunaan obatnya sesuai, dipahami seperti yang dianjurkan oleh dokter. Ya kan ada orang gitu nggak bagus dia makan obatnya sesuka hatinya, 3 kali 1 hari dibuatnya 1 kali 1 hari. Ya, masyarakat biasanya ada juga sih kurang perubahan perilakunya. Jadi kalau memang dia rutin, bagus, ditaati, semua pantangan yang harus dihindari dari segi makanannya dilakukannya dengan baik, pasti tubuhnya dalam keadaan baik. Seperti itu. Oke, baik. Nah, sampai di sini dulu penjelasan kami tentang pendidikan kesehatan hipertensi pada lansia. Kami dari kampus Universitas Imelda Medan mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara kami yang mendengarkan health education yang kami berikan hari ini. Tepatnya tanggal 12 Maret 2025. Dan dari kami berdua, tim kesehatannya, tim promosi kesehatan mengucapkan salam sehat untuk kita semua. Oke.